Halo saudaraku semuanya, selamat datang kembali di MNS Indonesia. Dan finally in Formula One, we're back. Kita kembali ya guys ya, kita kembali akhirnya ke Formula One setelah sekian lama after summer break. Banyak manufacturer atau konstruktor tim lainnya yang sudah melakukan upgrade besar-besaran di apa namanya di untuk Austin GP ini di tahun 2024, especially dari semua tim ya, termasuk Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes, Haas, especially yang untuk saat ini udah bekerja sama dengan Toyota GR. Ya pada akhirnya banyaklah tim-tim yang melakukan upgrade besar-besaran dan termasuk juga Alpine dan sebagainya. Dan kali ini kita akan membahas banyak hal ya guys ya di Austin GP ini ya. Karena yang kita lihat kemarin itu Austin GP itu sangat-sangat balapan yang cukup spektakuler. Ada ketegangannya juga, ada momen epicnya juga gitu ya guys ya. Dan ya langsung saja kita nggak usah lama-lama, kita opening dulu ya guys ya. Let's go. Oke, so akhirnya setelah sekian lama, hampir almost 1 bulan, Formula One akhirnya kembali ya guys ya, karena memang adanya liburan summer break, yang dimana pada akhirnya dengan liburnya summer break ini banyak tim-tim yang di Formula One memanfaatkan waktunya untuk melakukan upgrade besar-besaran kepada mobilnya, especially ya kepada mobilnya, dan sehingga untuk menciptakan balapan yang semakin seru dan makin kompetitif. Dan di Austin kemarin, bisa di race kemarin ya, especially ya, terutama di race kemarin, akhirnya kita bisa melihat banyak sekali ketegangan dan juga momen-momen ide cemerlangnya, especially dari Ferrari ya. Ferrari akhirnya menang 1-2 ya guys ya, 1-2 menang. Kemudian ada pertandingan juga antara si driver Red Bull, yaitu the Flying Dutchman Max Verstappen, dan Lando Norris dari tim McLaren, seperti itu ya guys ya. Dan juga ada hal naasnya juga bagi terutama untuk tim Mercedes, yang dimana di sprint accident dan di race accident juga gitu ya guys ya. Dan ya tapi gue nggak mau, dan ya gue tahu memang ada pembalap-pembalap yang lain seperti Liam Lawson yang akhirnya mendapatkan debutnya di Austin GP Formula One 2024, dan juga performanya yang cukup harus kita acungkan jempol, yang dimana dia bisa masuk top 10 dan alhasil mendapatkan poin. Dan juga kita juga harus mengacungkan jempol juga kepada Franco Colapinto, yang dimana dia juga dapat poin dan masuk ke top 10 ya guys ya. Dan ya gue berharap James Paulus tetap mempertimbangkan kursinya untuk diberikan kepada Franco Colapinto, karena cukup oke sih dibandingkan dengan Logan Sargent. Tapi ya demi menyelamatkan Carlos Sainz, ya kenapa tidak gitu kan ya, demi tujuannya di 2026 untuk upgrade mobilnya ya guys ya. Dan yaudah, gak usah lama, langsung saja kita bahas race-nya ya guys ya. Dan di race-nya kali ini sangat-sangat epic sekali ya guys ya, yang dimana terutama pada lap 1 atau di early game ya, kita bilangnya di early game, yang dimana pada lap 1 kita tahu bahwa yang mendapatkan status pole position atau first position
itu adalah Lando Norris. Kemudian untuk posisi keduanya ditempati oleh Max Verstappen, dan di posisi ketiganya diisi oleh Carlos Sainz, dan posisi keempatnya diisi oleh Charles Leclerc. Dan ya, Ferrari bisa dibilang dapat dari 3 dan 4. Nah, akhirnya race telah dimulai guys ya. Balapan telah dimulai. Momen yang paling menegangkan adalah terjadi yang dimana pada saat turn pertama di COTA atau Austin GP ya, di sirkuit, nama sirkuitnya adalah Circuit of the Americas. Di COTA di turn pertama, kita tahu bahwa di COTA itu belokannya itu sangat-sangat tajam. Sangat-sangat mustahil untuk driver-driver lainnya bisa mengovertake. Bisa, memang space-nya cukup luas, tapi little bit tricky untuk bisa mengovertake pembalap-pembalap lainnya. Nah, kita tahu pas gue lihat di race pertama, Lando Norris ini memiliki start yang cukup oke, sehingga Max Verstappen itu agak sedikit kesulitan untuk mengovertake Lando Norris pada saat start ya guys ya. Dan kemudian pada saat di turn 1 terjadilah battle antara Max Verstappen dan Lando Norris, yang dimana Max Verstappen itu mendorong Norris sampai keluar out of the track. Ini harus perlu gue bahas karena nanti di lap akhirnya di menjelang end game itu akan terjadi momen menegangkan. Bahkan di mid game pun juga terjadi menegangkan ya guys ya, antara Max Verstappen dan Norris. Dan tapi menegangkan tersebut tidak berguna bagi tim kuda jingkrak alias Ferrari. Di mana kita tahu bahwa seperti yang tadi gue bilang bahwa di pada saat turn 1 Max kan sama Lando lagi battle. Kemudian momen-momen inilah maksud gue ya, momen ini menjadi momen terbaik bagi Ferrari, especially untuk Charles Leclerc yang tadinya di P4, posisi keempat, akhirnya bisa menjadi posisi ke-1 karena Charles Leclerc menggunakan momentum tersebut untuk mencuri posisi dari Max Verstappen dan Lando Norris, yang dimana pada akhirnya untuk Charles Leclerc dan Carlos Sainz mampu menempati posisi 1 dan 2 ya guys. Jadi untuk P1-nya itu si Charles Leclerc dan P2-nya adalah Carlos Sainz. Dan kalau gue bahas langsung untuk taktik pit stop strateginya cukup oke, yang dimana akhirnya cukup bagus di dimana dia pit duluan gitu loh, di pit duluan, dan akhirnya demi ya intinya gue nggak mau ngomong banyak, gue nggak bisa jago juga untuk membahas strategi pitnya dan sebagai macamnya. Yang jelas mereka semua ganti ke ban hard semua karena ada total 56 lap. Kalau nggak salah siapa ya, entah Carlos Sainz atau Charles Leclerc gitu, waktu pit stopnya itu oke juga, GG banget untuk Ferrari kali ini di Austin GP, yaitu adalah 2.2 seconds ya guys ya, 2,2 detik. Luar biasa banget untuk pit stopnya Ferrari ya guys ya. Dan itu untuk bagian Ferrari dan juga untuk momen-momennya di early game ya guys ya. Dan juga ini terjadi di mid game sih guys ya, di mid game antara Max Verstappen dan Lando Norris. Kita tahu bahwa Lando Norris itu setelah posisinya dicuri oleh Charles Leclerc dan juga tidak mendapatkannya karena harus berurusan dengan Max Verstappen, akhirnya dia jadi ke posisi keempat ya guys, jadi reverse position gitu kan. Dan itu jauh banget sih reverse position. Pada akhirnya Lando Norris itu memiliki gap yang sangat jauh. Kalau nggak salah 9 detik ya, 9 detik atau 7 atau ya gue lupa ingat ya guys ya, karena tuh balapannya cukup subuh juga. Intinya gue lebih mau menunjukkan live-nya langsung aja guys ya, dan bukan menunjukkan sih, lebih menyaksikannya langsung aja deh, karena gue udah lupa banget statistiknya untuk gapnya antara si Lando dengan Max terutama ya. Lando ini menurut gue, kalau gue nilai langsung dari mid game ini sangat-sangat
eh gue nggak mau bahas ke mid gamenya, tapi lebih kayak ke personalnya Lando dan tim McLaren-nya secara strategi dan secara apa ya, secara perjuangannya lah. Harus gue acungkan jempol untuk Lando Norris, dimana perjuangannya dia sangat-sangat besar banget. Dan gue ngerti eh, Lando ini memang ingin sangat sekali menghajar Max Verstappen, karena yang dimana poinnya Norris dan Max Verstappen itu di standings 2024 itu sangat-sangat mendekati sebenarnya ya. Tapi itu semua akhirnya Norris itu sudah berjuang semaksimal mungkin. Menurut gue apa ya, harus pupus lah, karena menurut gue McLaren ini untuk strateginya sangat 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 sampah banget. Ya dimana seharusnya kalau kita tahu bahwa pada saat di early game menuju ke mid game, Norris itu kan gapnya sudah sangat jauh. Harusnya menurut gua Norris itu bisa melakukan pit duluan seharusnya. Dan jika seandainya Norris melakukan pit duluan dan menggantikan bannya dari medium ke hard, gue bisa berani jamin McLaren pasti menang. Pasti menang. Kita nggak usah ngomong Oscar dulu deh, karena Oscar kan jarak untuk poinnya kan sangat-sangat jauh. Dan ya, tapi hal tersebut yang gue katakan tadi tidak dilakukan oleh tim McLaren. Dan juga sangat pupus juga untuk Lando Norris. Sangat disayangkan bahwa kita tahu dan gue mengerti juga bahwa Lando itu sangat-sangat mengejar Max dari yang gapnya sangat-sangat cukup jauh, tapi akhirnya bisa mendekati kepada Max. Dan terjadilah pertandingan sengit antara Lando Norris dan Max Verstappen. Itu kalau nggak salah dari lap 30 ya, 30 atau sampai ke final lap. Sampai ke final lap mereka terus tanding. Tapi hal inilah yang terjadi, yang dimana kita tahu bahwa ketika Lando dan Max itu sedang bertarung, ada satu turn yang dimana itu sangat-sangat tajam. Kalau nggak salah after DRS ya, after DRS zone kedua, itu kan ada turn yang sangat tajam tuh. Nah kemudian Max pasti Lando itu kan posisinya lagi di belakang Max, dan ya otomatis Lando itu pasti ingin mengovertake Max dong, karena yang kita tahu Lando itu mau overtake Max nggak kesampaian walaupun udah pakai DRS. Dan Lando Norris ini ketika mau overtake di lokasi di tikungan, Max itu menghimpit Lando keluar out of the track. Menurut gua harusnya Lando santai aja, karena waktu itu Lando itu overtake-nya sebelum, memang udah di early game tapi belum di posisi lap yang sangat darurat lah, seperti final lap atau di 3 laps before ya, 3 laps before final lap itu belum nyampe. Kayak menurut gue Lando itu terlalu nafsu dan terlalu takutan. Dan ya ketika Max menghimpit Lando Norris out of the track, seharusnya kan yang kita pikirkan, oh mungkin Lando bisa memberikan posisinya lagi kembali ke Max, baru nanti bisa di overtake kemudian. Tapi rupanya tidak. Dan bisa gue lihat Lando Norris itu ketakutan dan ketakutan dan nafsuan menurut gue seperti itu. Jadi menurut gue untuk tim McLaren dan Lando Norris saat ini memiliki momen yang sangat naas dan sangat disayangkan gitu ya. Tapi McLaren dan Lando Norris tidak memiliki naas yang berlebihan ya. Momen naas yang berlebihan tidak ada lagi, yaitu untuk Mercedes sebenarnya yang memiliki momen-momen sangat-sangat ampas ya, sangat ampas banget untuk di balapan race kali ini. Tapi itu nanti kita bahas dulu ya. Intinya adalah kesimpulannya untuk tim McLaren dan Lando Norris mungkin seharusnya harus bisa dievaluasi lagi ya, karena gue jujur adalah salah satu tipikal orang yang ayolah untuk kali ini please someone defeat
Max Verstappen please. Dan ya satu sisi gue juga senang Charles Leclerc juga menang 1-2 lagi ya kan, Ferrari gitu kan, kapan lagi gitu kan. Wih, akhirnya kan Tifosi berkumandang dari Sabang sampai Maranello ya kan ya. Nah, jadi oke, itu untuk McLaren dan Lando Norris sangat disayangkan. Lain kali next time if you watch this video, eh, jangan nafsu, jangan takutan, kejar terus tapi tetap tempel terus sama Max Verstappen lain kali. Dan ini kalau nggak salah ada 4 race lagi ya after Austin ya. Itu ada Meksiko, Mexican GP, Sao Paulo Brazil, Las Vegas, habis itu UAE Abu Dhabi. And that's it. Ya, seharusnya menurut gue Lando masih bisa mengejar ya kalau Lando P1 terus. Kalau ya, tapi kalau misalkan ini nggak konsisten P1 ya percuma, Max tetap menang. Dan untuk di season ini gue tetap memiliki low expectation sih kalau Lando bisa menang atau Charles Leclerc bisa menang. Tapi ya kemudian ya mungkin Max Verstappen menang lagi gitu ya. Jadi mungkin musim ini akan menjadi the fourth world champion for Max Verstappen gitu ya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, untuk musim ini seru dibanding dengan season sebelumnya yaitu 2023 yang dimana lainnya Max Verstappen semua kecuali Singapura ya, yaitu Carlos Sainz menang di Singapura. Tapi ya intinya kita balik lagi ke McLaren yang dimana dan fun fact, Lando Norris karena tidak memberikan posisinya kembali kepada Max after di himpit out of the track, akhirnya Lando Norris mendapatkan 5 seconds penalty. Kalau ditanya apakah ini hal yang wajar, sebenarnya tidak. Karena bukan bagi Landonya, tapi bagi Max juga sebenarnya. Karena Max ini udah melakukan bisa dibilang pengusiran nggak tuh? Pengusiran Lando Norris out of the track itu sebenarnya ada 2 kali di race ini, yaitu adalah di lap pertama tadi, yang dimana pada turn 1 Max itu udah ngusir Lando keluar, dan harusnya Max itu kena penalti loh. Tapi kembali lagi, FIA being FIA gitu kan, regulasinya yang kadang-kadang aneh gitu kan, harusnya Max Verstappen itu juga kena penalti sebenarnya. Karena apa ya? Kenapa gue bisa ngomong begini? Karena di sprint race, di Austin GP ini kan ada sprint race. Di sprint race, Oscar Piastri juga melakukan hal yang sama. Persis banget kayak Max Verstappen. Bahkan Oscar Piastri itu nggak keluar dari track juga, setengah bahkan. Tapi menghimpit juga sih Esteban Ocon ya kalau nggak salah. Ya Esteban Ocon, Alpine. Tapi kena 5 second penalty. Dan untuk Max Verstappen, why gitu loh. Ya, I don't know why man. Gue nggak tahu sih. Ya harusnya Max Verstappen terkena penalti sih menurut gue, seperti itu harusnya ya. Dan ya it is what it is gitu kan, ya udahlah, yang terjadilah gitulah. Tapi menurut gue kalau menurut gue sebagai penonton, ini battle yang sangat-sangat keren banget untuk Lando dan Max Verstappen. Dan ya inilah yang kita mau sebagai penonton, itu adalah kesengitan dan ketegangan ini sih. Dan itu aja sih untuk McLaren. Dan balik kita ke Red Bull. Kalau Red Bull sebenarnya ini dia Max Verstappen ya. Gue harus mengatakan Max Verstappen di sini tuh sangat bawel banget. Dia ngeluh kalau tiresnya tuh nggak bermasalah. Dia bilang sampai nggak mampu untuk nge-attack, terutama kepada tim Ferrari ya. Dia nggak sanggup nge-attack, bahkan ya gitu-gitu aja posisinya, stuck gitu. Tapi ya buktinya ya Anda tetap kencang gitu lah, Red Bull being Red Bull gitu kan. Tapi kembali lagi lah ya, habis itu gue membahas ya kembali lagi pertarungan si Max versus Lando Norris seperti itu, yang dimana menurut gue harus tepuk tangan kepada Max Verstappen, yang dimana dia melakukan penyerangan dan defensif yang sangat great, very great, very good. Yang dimana kita lihat juga di lap 1 bahwa
Max Verstappen itu juga mau langsung menyalip si Lando Norris, tapi dan akhirnya juga membuat Lando Norris ketakutan, dan Lando Norris juga ngehimpit Max juga gitu loh, sehingga ya terjadilah Lando Norris out of the track, Max Verstappen juga out of the track, seperti itu. Dan ya kembali lagi kita ngomongin Max. Sebenarnya Max itu udah sih gak ada apa-apa lagi, yang dimana ya katanya sih dibilang untuk tim Red Bull-nya sudah mengupgrade mobilnya lebih lagi, tapi ya kalau gue lihat sih sebenarnya tidak berubah drastis sih kepada performance. Ya ujung-ujungnya lu nggak bisa ngelawan Ferrari juga gitu loh, sebenarnya gue seperti itu. Dan ya gue nggak mau bahas banyak sih ke Red Bull, soalnya karena emang ya udah gitu doang aja, paling bahasnya apa, Max versus Lando doang, udah selesai gitu kan. Dan ini dia yang paling naas ya bagi tim Silver Arrow, itu adalah Mercedes. Ya, Mercedes kembali lagi menurut gua ini sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat naas banget. Yang dimana akhirnya dimana banyak sekali momen-momen yang tidak diinginkan terjadi di Mercedes, yang dimana especially terhadap kualifikasi, kita ngomong kualifikasi, George Russell itu akhirnya terkena spinning, akhirnya dia kalau nggak salah kesenggol curbs yang ini kayak polisi tidur. Nah, yang kita tahu kan kalau curbs itu kan ada yang putih merah, yang dimana tuh bisa dilewatin, tapi ada juga curbs yang kuning yang kayak polisi tidur tuh tingkat ketinggiannya kan, sehingga tuh sangat mengganggu driver untuk berperforma lancar ya. Dan ya intinya si George Russell ya kena itu curbs yang warna kuning yang kayak polisi tidur, sehingga menyebabkan dia akhirnya out of control and spinning, dan akhirnya mobilnya terhimpit, terkena dengan tembok, dan ya menimbulkan yellow flag pada saat sesi kualifikasi, dan itu kualifikasi ketiga. Ini mana sebenarnya ini ada momen penting sih sebenarnya di kualifikasi ketiga itu. Lando Norris kan udah menyentuh pole position. Nah, Max itu sebenarnya juga bisa hampir mendapatkan pole position, tetapi gara-gara si George Russell kualifikasinya hancur karena dia kecelakaan dan menimbulkan yellow flag, alhasil Max Verstappen tidak mendapatkan kesempatan untuk pole position, dan pole position dimenangkan oleh Lando Norris. Jadi itulah alasannya kenapa Lando Norris mendapatkan pole position seperti itu. Once again, thanks to Mercedes. Tapi ya lanjut kita ngomongin ke Mercedes, yang dimana tadi gue bahas bahwa George Russell itu accident di kualifikasi, dan di main race di Austin GP 2024 terjadi juga dengan Lewis Hamilton. Momennya sama banget, dan lebih naasnya lagi dia itu adalah di under top 10 posisinya, di posisi 19 ya kalau nggak salah ya, di posisi 19 atau sebagainya. Udah posisi 19 di NF pula gitu kan ya. Itu aja sih, dan itu aja sih sebenarnya dari 4 tim yang bisa gue bahas. Sisanya ya udah fun fact yang Franco Colapinto masuk top 10 dapat poin. Liam Lawson di debut pertamanya bagus, masuk top 10. Sisanya banyak yang kena penalti, yaitu adalah Yuki Tsunoda, Pierre Gasly kena. Habis itu dari tim Haas, gua nggak tahu entah Nico Hülkenberg atau Kevin Magnussen. Intinya dari Haas ada yang kena penalti. Banyak banget sih yang kena penalti gara-gara ya itu kasusnya seperti kayak Max dan Lando menghimpit driver lain out of the track, dan ya yang kena penalti juga Lando Norris gitu, seperti itu. Dan sebenarnya gak bisa sebenarnya Lando Norris itu seharusnya kalau misalkan dia pintar kasih posisi lagi ke Max dan dia overtake kembali, dia harusnya gak akan kena itu, dan seperti itu. Dan ya itu aja sih untuk pembahasan di Austin GP Race 2024 yang bisa gue bahas kali ini, karena
Ya udah sih itu aja. Dan untuk ngomongin points, Max Verstappen pada akhirnya after race di Austin dia dapat 354 poin, dan sedangkan Lando Norris dia mendapatkan 297 poin. Dan Charles Leclerc dia juga hampir mendekati Lando Norris kalau misalkan, nah ini gue mau bahas ya guys ya, kalau misalkan di Mexican GP, kalau Lando Norris menang, kalau Charles Leclerc menang, dia akan mendapatkan poin sebesar 300 dan langsung mengovertake poinnya Lando Norris ya guys ya. Dan mungkin di race tiganya nanti, after di 3 race remaining lagi after Mexican GP, mungkin bisa menyerang Max Verstappen, bisa nyampe gitu kan. Ya dimana ditambah lagi dengan Max Verstappen belum tentu bisa mendapatkan pole position kan, seperti itu. Dan ya udah 25 menit, itu aja sih yang bisa gue bahas mengenai Austin GP kali ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. Dan tonton terus video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya atau di next race berikutnya, supaya nanti kita bisa bahas guys ya. Dadah.